Premier League punya Arne Slot, La Liga punya Hansi Flick. Namun ini bukan soal trofi, tetapi tentang bagaimana seorang pelatih yang baru satu musim menangani timnya sudah mampu menunjukkan hasil yang nyata. Bagi pemilik klub, ini adalah kabar yang baik, karena setiap pemilik tentu ingin yang terbaik untuk timnya, kecuali Manchester United. Namun di balik semua ini, Barcelona dikabarkan ingin memperpanjang kontrak Hansi Flick lebih awal, mengingat peningkatan performanya yang signifikan. Namun sebelum lebih jauh pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Barcelona awalnya diprediksi kesulitan musim ini. Kedatangan Dani Olmo dan Pau Victor dianggap belum cukup. Namun tim asuhan Hansi Flick tampil lebih solid di semua kompetisi. Mereka bahkan sudah memenangkan Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid. Kontrak Flick saat ini berlaku hingga 2026. Namun, Barcelona ingin memperpanjang kontraknya lebih awal. Menurut laporan Sport, Laporta yakin Flick adalah sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang Barcelona. Negosiasi perpanjangan kontrak sudah dimulai. Sporting Direktur Deco sebelumnya menyatakan tidak terburu-buru. Namun performa Barcelona membuat klub ingin segera bertindak. Barcelona berencana memberi kontrak baru hingga 2028. Namun ada klausul khusus terkait pemilihan presiden klub. Laporta ingin kontrak Flick mencangkup klausul pemutusan jika presiden baru menghendakinya. Ini dilakukan demi menjaga fleksibilitas klub ke depannya. Meskipun begitu, Laporta berencana maju kembali dalam pemilihan. Jika terpilih, ia ingin Flick tetap memimpin tim. Masalah keuangan juga jadi perhatian dalam perpanjangan kontrak ini. Barcelona harus memastikan batas gaji tidak menjadi kendala. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Flick telah membawa perubahan besar sejak kedatangannya. Gaya bermain yang diterapkannya membuat Barcelona tampil lebih agresif dan efektif di semua lini. Gimana nggak jatuh cinta, Flick berani memainkan pemain-pemain yang cenderung muda, memberi mereka kepercayaan penuh di lapangan. Hasilnya Barcelona kini memimpin klasemen dengan 54 poin, sama dengan Real Madrid di posisi kedua. Sementara itu, Atletico Madrid menguntit di peringkat ketiga dengan raihan 53 poin. La Liga memang sedang panas-panasnya, persaingan begitu ketat. Setiap persaingan bisa mengubah peta persaingan di papan atas. Barcelona sadar betul, jika mereka kehilangan fokus sedikit saja, posisi mereka bisa langsung tergusur. Tantangan Flick tidak berhenti di La Liga, timnya juga masih bersaing di kompetisi lain, dengan harapan meraih lebih banyak trofi. Salah satu ujian terbesar Barcelona berikutnya adalah Liga Champions. Mereka akan menghadapi Benfica di babak 16 besar. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit, mengingat Benfica kerap menjadi lawan yang sulit bagi tim-tim besar. Benfica bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim asal Portugal ini sering memberikan kejutan di Eropa. Mereka punya kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang bisa merepotkan Barcelona. Selain itu, Benfica juga dikenal memiliki atmosfer kandang yang menakutkan di stadion utamanya, sesuatu yang harus diantisipasi oleh tim asuhan Flick. Barcelona terakhir kali merasakan kejayaan di Liga Champions pada tahun 2015. Sejak saat itu, mereka berkali-kali mengalami kegagalan, termasuk beberapa hasil memalukan di babak gugur. Musim ini menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk membuktikan diri kembali sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Flick tentu paham tekanan yang ada. Ia punya pengalaman membawa Bayern Munchen meraih treble winner pada tahun 2020. Sesuatu yang membuat Barcelona yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengembalikan kejayaan klub di kancah Eropa. Jika mampu melewati Benfica, Barcelona akan semakin percaya diri menghadapi babak-babak selanjutnya. Keputusan memperpanjang kontrak Flick hingga 2028 bisa menjadi langkah yang sangat penting bagi klub. Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona mengalami banyak pergantian pelatih, dari Ernesto Valverde, Ronald Koeman, hingga Xavi Hernandez. Tidak adanya kestabilan ini berdampak pada performa tim di kompetisi besar. Laporta dan jajaran manajemen tidak ingin kesalahan serupa terulang. Mereka ingin Barcelona kembali menjadi tim yang dominan, bukan hanya di Spanyol, tetapi juga di Eropa. Dengan Hansi Flick, mereka melihat masa depan yang cerah. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan konsistensi di tengah persaingan yang semakin ketat. Real Madrid masih menjadi rival utama, sementara tim-tim lain seperti Atletico Madrid, Atletico Bilbao, dan bahkan tim kejutan lainnya terus mengintai.
Belum lagi masalah keuangan yang masih menjadi bayang-bayang Barcelona. Meskipun situasi mereka sudah membaik dibandingkan beberapa tahun lalu, mereka tetap harus berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Barcelona tidak bisa sembarang menghamburkan uang untuk transfer pemain, sehingga Flick harus bekerja dengan skuad yang ada dan mengembangkan pemain muda. Jika Flick mampu melewati situasi ini, Barcelona bisa kembali menjadi kekuatan besar di Eropa. Musim ini baru permulaan, tapi tanda-tanda kebangkitan sudah mulai terlihat. Jika Flick berhasil mengangkat trofi La Liga atau bahkan Liga Champions musim ini, maka dia bisa langsung disebut sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Barcelona. Bayangkan, baru satu musim menangani tim ini, tapi sudah mampu membawa Barcelona meraih kejayaan di Spanyol atau Eropa. Ini akan menjadi pencapaian luar biasa yang bisa menempatkan namanya sejajar dengan pelatih-pelatih legendaris klub. Menariknya, situasi Flick saat ini sedikit mirip dengan Arne Slot di Liverpool. Slot yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan di Anfield juga sedang berada di puncak klasemen Premier League, berusaha membawa timnya kembali berjaya setelah ditinggalkan Jurgen Klopp. Bedanya, persaingan di La Liga saat ini jauh lebih panas, dengan Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid hanya terpaut 1 poin di papan atas. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Nasib Hansi Flick ini berada di tangannya sendiri. Jika dia mampu mempertahankan performa tim dan membawa Barcelona meraih gelar besar musim ini, maka bukan tidak mungkin dia akan dikenal sebagai sosok yang menghidupkan kembali era kejayaan klub. Tapi jika gagal, sorotan tajam akan mengarah padanya, dan tekanan dari media serta fans bisa semakin besar. Musim ini masih panjang, dan segalanya masih bisa terjadi. Namun satu hal yang pasti, Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick kembali menjadi tim yang patut ditakuti. Di sisi lain, Barcelona memang sedang dalam performa yang luar biasa, namun masih ada banyak hal yang perlu mereka hadapi untuk benar-benar mengukuhkan diri sebagai tim terbaik di Eropa. Musim ini belum berakhir, dan perjalanan mereka masih cukup rumit. La Liga tetap menjadi prioritas utama, tetapi tantangan di Liga Champions juga semakin mendekat. Jika melihat jadwal yang ada, Barcelona harus benar-benar menjaga konsistensi. Mereka tidak hanya bersaing dengan Real Madrid atau Atletico Madrid, tetapi juga harus bersiap menghadapi lawan-lawan berat di Eropa. Tekanan semakin besar, dan Flick harus memastikan timnya tetap fokus di setiap pertandingan. Selain itu, faktor kebugaran pemain juga menjadi perhatian. Barcelona memiliki beberapa pemain kunci yang harus tetap fit untuk menjalani jadwal yang padat. Manajemen rotasi akan sangat penting, terutama ketika memasuki fase-fase krusial musim ini. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi awal dari era baru di bawah kepemimpinan Flick. Tinggal kita tunggu saja, apakah Barcelona bisa menutup musim ini dengan kejayaan atau justru harus menghadapi rintangan besar di akhir perjalanan mereka. Yang pasti, drama sepak bola selalu penuh kejutan, dan Barcelona siap menghadapi semuanya.